المتصل إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال ويشترط لصدق النية أن يكون بها العمل فمن يطلب العلم مثلا ويزعم أن نيته في تحسينه أن يعمل ويعلم فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة إلى آخر ما قال. Ini masih berbicara tentang niat. Karena Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari hadis innamal a'malu binniyat, beliau katakan hadzal hadis yadkhulu fi sulusil ilm. Hadis ini masuk ke dalam sepertiga ilmu. Dari 3 konteks Al-Qur'an, berbicara tentang hukum, berbicara tentang adab, berbicara tentang tauhid. Maka ketiga unsur ini masuk ke dalamnya bab niat. Ada niat dalam bab akidah, ada niat dalam bab amal, dan juga ada niat dalam bab akhlak. Sehingga beliau pastikan hadis innamal a'malu binniyat ini masuk kepada 3 bab agama tadi, baik berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan hukum, ataupun berhubungan dengan akhlak. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad kemudian menjelaskan tentang syarat niat itu disebut sebagai niat yang benar, yang disebut dengan sidqun niyah. Karena niat ada rukunnya, sebagaimana segala sesuatu ada rukunnya. Rukun inilah yang memastikan apakah sesuatu itu memenuhi syarat atau tidak. Sehingga di dalam definisi sebagian ulama, rukun itu ma yalzam min adamihi al-adam wa min wujudihi al-wujud. Jadi suatu perkara yang keberadaannya menentukan keberadaan amal dan ketiadaannya menentukan ketiadaan amal. Kalau dia ada, maka amalnya ada. Kalau dia tidak ada, maka amalnya tidak ada. Ini definisi rukun. Maka sebagaimana setiap amal ada rukunnya, niat pun juga ada rukunnya. Nah, ini beliau berbicara tentang syarat niat. Karena memang terkadang rukun dengan syarat itu berdekatan. Cuma saja syarat lebih sedikit lagi kriterianya. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Itu perkara yang kalau dia tiada, maka amal juga tiada. Tapi kalau dia ada, amal tidak mutlak ada atau tiada. Seperti syarat sah solat wudu. Tapi tidak mutlak orang yang wudu itu ingin solat. Ada yang wudu ingin baca Quran, ada yang wudu ingin tawaf, ada yang wudu ingin i'tikaf. Tapi kalau tidak ada wudu, dipastikan tidak ada amal. Maknanya solatnya tidak akan sah kalau dia tidak wudu. Adapun rukun itu mutlak adanya. Sehingga kalau dia tiada, amal pun juga otomatis tiada. Kalau dia ada, maka amal otomatis ada. Seperti baca Fatihah. Kalau ada, maka sholat pun ada. Kalau dia tiada, maka sholat pun juga tiada. Nah, ini beliau bicara tentang syarat. Syarat niat itu disebut niat yang benar. Wa yushtaratu li sidqin niyati ay yakuna bihal amal. Dan disyaratkan untuk kebenaran sebuah niat adalah adanya amal. Biha ay bin niyah. Jadi tidak cukup niat kita ucapkan dengan lisan atau kita mantapkan di dalam hati, tapi juga harus ada pengaplikasiannya, harus ada prakteknya, harus ada amalnya. Ini yang beliau katakan sebagai syarat. Dan sebahagian orang ketika melihat definisi niat, maka dia akan memahami pernyataan Habib Abdullah ketika beliau mengatakan syarat
benarnya niat adalah diamalkan apa yang dia niatkan. Karena definisi niat itu sendiri adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu sengaja melakukan sesuatu beriringan dengan pekerjaannya. Jadi kalau kita salat, niat itu ada bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau kita wudu, niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Ya. Ini untuk memastikan rukun. Adapun memastikan kesunnahannya, ulama mensunnahkan dari sebelum amal itu kita kerjakan, niat sudah kita laksanakan. Dalam hadis Nabi berbicara tentang niat yang kita niatkan sebelum amal itu kita kerjakan. Dan ini jadi dalil ulama Hanafi yang menyatakan bahwa niat itu bukan rukun tapi syarat. Sehingga tidak harus berbarengan dengan perbuatan. Kalau dari rumah keluar niat untuk sholat berjamaah misalkan, maka tidak perlu lagi sebelum takbiratul ihram atau saat takbiratul ihram dia niat lagi, karena dari sejak keluar rumah dia sudah niat ingin sholat. Karena niat bagi mereka itu adalah syarat. Karena di dalam hadis Nabi SAW berbicara tentang niat sebelum amal. Kalau rukunnya tadi niat bersamaan dengan amal, tapi ini Nabi justru berbicara tentang niat sebelum amal itu dikerjakan. Katakan dalam hadis, man tawadda'a fi baitihi fa ahsanal wudu. Siapa yang wudu di rumahnya kemudian wudunya dibagusin, disempurnain. Summa yakhruju, kemudian dia keluar, la yukhrijuhu illa shalah. Dia tidak keluar kecuali niat ingin salat. Maka ia sudah dikategorikan mendapatkan pahala salat. Padahal baru jalan, padahal baru keluar dari rumah. Tapi tadi dalam keadaan sudah wudu dan tidak keluar kecuali niat ingin salat. Ini Nabi berbicara tentang niat sebelum amal. Itu yang jadi dalil ulama Hanafi, cukup niat sebelum amal. Sehingga enggak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin di situ. Ini bagi mereka tidak perlu. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu harus beriringan dengan amal, kecuali yang dikecualikan seperti niat puasa. Karena dalam hadis Nabi sabdakan, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Siapa yang tidak mentabyid niat, maka tidak ada puasa baginya. Ini terkait dengan puasa fardu. Kalau seseorang tidak niat sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh, maka puasanya tidak dianggap. Maka dari sini ulama Asy-Syafi'i mengatakan itu adalah pengecualian. Qala wa yushtaratu li sidqin niyati ay yakuna bihal amal. Dan disyaratkan untuk benarnya sebuah niat itu harus disertai dengan amal. Faman yatlubul ilma masalan, beliau contohkan orang yang menuntut ilmu, wa yaz'umu anna niyyatahu fi tahsilihi ay ya'mala wa yu'allim. Kemudian dia mengaku bahwa niat menuntut ilmu adalah untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Sebagai zakat daripada ilmu, itu mengamalkan dan mengajarkan. Itu pengakuannya, itu pernyataannya. Tapi pengakuan dan pernyataan ini perlu dibuktikan, perlu pembuktian. Beliau katakan fa illam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu. Kalau itu dia tidak lakukan, mengamalkannya tidak, mengajarkannya juga tidak, inda tamakkuni minhu, padahal dia diberi keleluasaan untuk melakukan itu. Bahkan mungkin diminta, bahkan mungkin ditanya, tapi enggak mau menjelaskan, tapi enggak mau mengajarkan. Ada waktunya untuk mengamalkan, tapi tidak mengamalkan. Faniyatuhu ghairu shadiqah. Kata Habib Abdullah, maka niatnya tidak tulus. Maka niatnya tidak benar. Tidak benar dalam pengertian tidak bisa dia buktikan dengan pekerjaan. Di dalam beberapa riwayat diceritakan para sahabat Nabi SAW, kadang bukan urusan ibadah mahdhah saja, mereka menggabungkan antara niat dengan amal. Seperti tadi dalam kaitannya salat, saat tiga takbiratul ihram Allahu Akbar, dimasukkanlah ke dalam hati niat untuk salat.
dengan rukunnya tadi, ada qasadnya, ada ta'arudnya, ada ta'yinnya. Tapi dalam hal ibadah yang bukan mahdhah sekalipun, mereka juga menggabungkan antara niat dengan amal. Ada Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, ini sahabat Nabi, masuk Islam rada belakangan, tapi setelah masuk Islam seperti ingin mengejar ketertinggalan. Setiap ayat turun langsung direfleksikan kepada dirinya, langsung dia muhasabahkan untuk dirinya, apa yang kurang dalam diri saya terkait dengan ayat ini. Ini ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai dari rezeki yang Allah anugerahkan. Jadi tidak sebatas tunfiku, tidak sekedar berinfak, tapi mimma tuhibbun, dari hal atau perkara atau sesuatu yang paling kalian cintai. Ini ujian, ini tuntutan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ayat ini dibacakan oleh baginda Nabi, langsung menginventarisir asetnya, langsung menghitung harta kekayaannya, mana kira-kira yang paling dia cintai untuk kemudian dia sedekahkan atau dia infakkan. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar ini bukan kaya dengan nominal hartanya, tapi kita bisa nilai kaya dari amalnya. Beliau memerdekakan 1000 orang budak, 1000 orang hamba sahaya. Kita bisa kira-kira berapa asetnya. Kalau seorang hamba sahaya di zaman itu ada yang bernilai sampai 10.000 dirham, 10.000 dirham. Kalau kita konversikan ke rupiah sekitar 800 juta. Itu harga seorang budak. Apalagi punya spesifikasi khusus. Ada hamba sahaya dari kalangan ulama, ada Sayyidina Ikrimah, ada Sayyidina Mujahid, ada Sayyidina Nafi'. Itu yang latar belakangnya hamba sahaya tapi ulama. Ini kalau dijual itu enggak ada harganya, maksudnya saking mahalnya, saking tingginya itu. Nah, kalau yang beliau merdekakan ada 1000 orang, berapa kira-kira aset yang beliau miliki? Kalau harga seorang budak itu taruhlah sekitar 500 sampai 1 miliar. Sedangkan yang dia merdekakan ada 1000 orang budak. Dikatakan beliau umroh sampai 1000 kali, haji sampai 60 kali. Ini sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi SAW dan beberapa masa sesudah zaman baginda Nabi, mengalami fase Al-Khulafa Ar-Rasyidun dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi begitulah gambaran asetnya. Maka ketika ayat itu turun, beliau langsung menginventarisir asetnya tadi itu. Nah, beliau temui ada seorang hamba sahaya, wanita cantik luar biasa. Inilah hamba sahaya yang paling beliau cintai. Maka beliau merdekakan hamba sahaya itu. Ini aset, bukan saja terkait dengan nilai secara material, tapi juga nilai di dalam hati. Itu yang terkait dengan mimma tuhibbun. Bukan secara materi, bisa saja yang nilainya lebih rendah tapi di hati kita punya tempat spesial. Begitulah juga ini dengan wanita yang jadi hamba sahaya beliau, dengan kecantikannya, dengan keluhuran budinya, itu sangat dicintai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena walaupun dia hamba sahaya yang notabene adalah seorang manusia, tapi dalam konteks statusnya dia disamakan seperti barang, sehingga bisa dihibahkan, bisa diwariskan, bahkan bisa dijual. Maka beliau merdekakan hamba sahayanya itu. Nah, begitulah juga dengan Sayyidina Abu Talha Al-Ansari. Ketika ayat itu turun, beliau punya aset walaupun tidak banyak, tapi asetnya ini punya tempat khusus di hati beliau. Dia punya sebuah kebun, disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau ini. Kebun yang dinamai Bayruha. Ini kebun letaknya di depan masjid.
dan di dalamnya terdapat sumber mata air yang sangat jernih. Dikatakan ini di antara sumber mata air yang paling nikmat itu. Airnya disebut dengan al-ma'ul azab, air yang sangat jernih dan rasanya juga nikmat. Dan Nabi SAW senantiasa mampir di kebun Sayyidina Abu Talha. Bayangin kita punya aset, kita punya lokasi yang Nabi SAW senantiasa singgah. Seperti apa nilai tempat itu di hati kita, karena Nabi SAW sering mampir di tempat itu. Tapi ketika ayat ini turun, beliau langsung datang kepada Nabi SAW kemudian menyatakan keinginannya, ya Rasulullah, ayat sudah Allah turunkan dan aku melihat tidak ada aset yang paling aku cintai melebihi kebunku, kebun Bayruha. Maka engkau arahkanlah aku kemana aku salurkan kebunku ini. Jadi aku ingin menyedekahkannya kepada fuqara muslimin, disebut sebagai aset publik. Kalau ia memenuhi kriteria sebagai fakir, sebagai miskin, maka dia berhak mengakses kebun kormaku ini. Mau makan, mau ngambil, mau berteduh, mau menikmati air yang ada di dalamnya, terserah. Itu karena sudah diwakafkan. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, inni ara, saya punya pendapat lain. Ya, kata Nabi SAW, inni ara an taj'alahu fi abna'i ammatik. Aku berpendapat engkau letakkan saja atau engkau alokasikan saja kebunmu ini untuk wakaf terbatas. Kalau tadi wakaf umum kepada fuqara muslimin, tapi ini jadikan itu sebagai wakaf terbatas. Wakaf terbatas kepada keluarga dekat, karena memang keluarga beliau ini keluarga yang miskin. Dia punya keponakan-keponakan yang secara materi kekurangan, maka alih-alih diberikan kepada kaum muslimin secara umum sedangkan asetnya terbatas, sedangkan kaum muslimin fuqaranya itu tidak terbatas, maka Nabi sarankan agar disedekahkan saja atau diwakafkan saja kepada kerabat dekat beliau. Akhirnya diturutilah saran dari baginda Nabi SAW, kemudian disedekahkan. Ini di zaman Nabi, orang yang niat melakukan sesuatu kemudian langsung direalisasikan apa yang dia niatkan. Kata Habib Abdullah, inilah niat yang jujur, inilah niat yang tulus, niyatun shadiqah. Kalau diiringi atau disertai dengan mengamalkan apa yang dia niatkan. Qala wa kaman yatlubud dunya. Beliau contohkan yang kedua, seperti orang yang mencari dunia, wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajlil istighna 'anil nas. Kemudian dia mengaku bahwa mencari dunianya itu semata agar dia tidak meminta-minta kepada orang, agar dia tidak bergantung sama orang, agar dia tidak bersandar dengan orang. Nah, itu tujuannya atau niatnya, pengakuannya begitu. Kemudian niat yang kedua, wat tasadduqa 'alal muhtajin. Kalau nanti Allah beri kelapangan rezeki, dia akan banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkannya. Wasilatil aqrabin, dan dia niat untuk menyambung silaturahim dengan kerabatnya seperti yang disarankan oleh Nabi kepada Abu Talha. Di samping mengentaskan kemiskinan dari kalangan kerabat, otomatis juga mempererat tali silaturahim. Nabi SAW menjelaskan 3 kriteria sedekah. Ada sedekah yang kita sedekahkan kepada kerabat kita yang juga menjadi tetangga kita. Maka Nabi katakan kita mendapatkan 3 pahala sekaligus. Pertama pahala sedekah, kemudian kedua pahala jiwar, pahala berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang ketiga, pahala menyambung silaturahim. Karena tetangga kita kebetulan kerabat kita. Kalau ternyata kita bersedekah kepada tetangga yang bukan kerabat kita, maka kita dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekahnya, kemudian kedua pahala berbuat baik kepada tetangga yang memang Nabi wasiatkan. Kalau ternyata bukan kerabat kita, juga bukan tetangga kita, mungkin ketemu di jalanan, mungkin berpapasan di jalanan, maka dapat pahala sedekah saja. Nggak ada kaitannya dengan
hubungan ketetanggaan, juga tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, jelas seorang muslim akan mencari pahala yang lebih besar. Bahkan di dalam hadis Nabi katakan al-muta'addi fis sadaqah kamani'iha, yang melompat di dalam sedekahnya seperti enggak bersedekah. Artinya ada yang dekat tapi justru sedekah sama yang jauh. Nah, kata Nabi seperti orang yang tidak bersedekah. Nah, ini juga kaitannya dengan pengakuan. Dia niat ya, atau mengaku niat kalau Allah beri kelapangan rezeki, maka dia akan banyak bersedekah. Nah, ini yang perlu dibuktikan dengan perbuatannya. Fa illam yaf'al dzalika, ketika ia tidak melakukan itu, indal qudrati alaihi, padahal dia mampu melakukannya, fala asara li niyatihi, maka tidak ada kesan dengan niatnya, maka enggak ada pengaruh dengan niatnya, walaupun niatnya niat kebaikan. Tapi ketika Allah berikan kesempatan, ternyata dia tidak realisasikan niatnya itu dalam kenyataan. Sebahagian ya, menisbahkan cerita kepada seorang sahabat ya, yang diceritakan miskin ya. Setiap selesai sholat langsung ngacir ya, langsung cepat-cepat pulang. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, kenapa selepas sholat langsung balik ya? Maka yang bersangkutan bercerita, ya Rasulullah, kami suami istri hanya punya satu izar, hanya punya satu sarung buat sholat. Jadi kalau saya sudah selesai sholat, saya cepat-cepat pulang agar istri saya bisa sholat tepat waktu. Nah, enggak lama sesudah itu dia terpikir, kalau Nabi sudah tahu, kalau Nabi sudah bertanya, kenapa saya tidak meminta kepada beliau untuk mendoakan agar saya diberi kelapangan rezeki, sehingga lebih nyaman ibadah, lebih nikmat melakukan salat. Akhirnya dia pun meminta kepada Rasulullah SAW suatu waktu, ya Rasulullah, doakan supaya aku mendapatkan kelapangan rezeki. Kata Nabi SAW, keadaanmu saat ini lebih baik. Ada orang miskin yang memang kemiskinan itu baik baginya, yang kalau dia kaya maka kekayaan akan melalaikannya. Sebaliknya ada juga orang kaya yang memang kekayaan itu baik baginya, yang kalau dia miskin, kemiskinan itu bisa mengkufurkannya. Kadal faqru ayyakuna kufran ya. Sehingga ini yang perlu dilihat kemaslahatannya buat kita. Nah, ini sahabat yang bersangkutan, sebagian menyebut namanya Hatib bin Balta'ah, yang dalam tahqiq sebagian ulama dikatakan beliau ini ada dalam daftar ahli Badar, orang yang ikut dalam perang Badar. Ahli Badar punya kedudukan khusus. Kalau secara individu, sahabat Nabi yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Kalau secara individu. Tapi kalau secara majmu'ah, secara kelompok, sahabat Nabi yang paling afdal adalah syuhada atau ahli Badar, orang yang ikut dalam perang Badar. Ada 313, sebagian riwayat menyebut 317. Yang 4 ini tidak ikut tapi dihukumkan ikut, seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, enggak ikut karena merawat istri beliau yang sedang sakit, yang putri Nabi SAW. Nah, dalam beberapa momen Sayyidina Utsman walaupun enggak ikut tapi Nabi ikutkan, seperti dalam bai'atur ridwan, sumpah sehidup semati bersama dengan Rasulullah. Semua sahabat meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah untuk membaiat tangan beliau. Setelah semua meletakkan tangan di atas tangan Nabi, tiba-tiba Rasul meletakkan tangannya yang satu di atas tangan-tangan para sahabat. Kemudian beliau katakan, hadhihi yadu Utsman, ini adalah tangannya Utsman, pengganti tangan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Gimana kemuliaan tangan Sayyidina Utsman digantikan oleh tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak ikut dalam peristiwa itu, tapi Nabi posisikan seakan-akan beliau ikut, karena ketika para sahabat membaiat Nabi ketika itu, Sayyidina Utsman sedang melakukan tawaf di kota Mekah di bawah pengawasan orang-orang Quraisy. Nah, begitulah juga dalam peristiwa Badar,
Walaupun tidak ikut, tapi Nabi SAW hukumkan beliau ikut dalam perang Badar. Nah, dalam daftar 313 tidak ada nama Sayyidina Utsman, tapi dalam daftar 317 ada daftar nama Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Ini niat, ya, yang justru kalau ada ketulusan, walaupun ternyata kita tidak bisa realisasikan apa yang kita niatkan, ternyata Allah sampaikan niat itu. Para sahabat yang niat hijrah tapi belum sempat hijrah sudah keburu meninggal, atau saat di dalam perjalanan hijrah sudah keburu meninggal. Ini yang jadi pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mereka juga dapat pahala hijrah? Kemudian Allah menurunkan ayat itu. Mereka yang hijrah kemudian meninggal dunia sebelum mereka merealisasikan niatnya. Allah pastikan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh telah jatuh niatnya itu di sisi Allah, dapat pahala hijrah. Nah, ini pentingnya pembahasan tentang niat. Ya, karena memang menentukan sekali amal yang kita lakukan itu salah satu penentunya adalah niat. Besar atau kecilnya nilai dari amal kita ditentukan oleh niat. Bahkan sah atau tidaknya amal kita ditentukan oleh niat. Ya. Sehingga ini bab niat ini tadi kata Imam Syafi'i itu sepertiga ilmu ada di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi terkait dengan niat berbuat maksiat. Kalau tadi kaitannya dengan niat kebaikan. Qala wan niyatu la tu'assir fil ma'asi syai'an. Kama anna at-tathhir la athara lahu fi najasil ain. Kalau yang kita lakukan itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, niat enggak ngaruh. Maksudnya niat enggak ngaruh walaupun niatnya kebaikan. Nyolong, niatnya mau bagi-bagiin apa yang dicolong kepada fakir miskin. Korupsi, niatnya mengkorupsi, ingin bangun masjid. Itu niat yang baik itu tidak ada pengaruhnya kalau yang kita lakukan perkara maksiat. Qala kama anna tadhir, beliau analogikan sebagaimana mensucikan sesuatu tetapi najisnya masih ada, itu enggak ada pengaruhnya tuh. Berwudu tapi di kakinya masih ada najis. Berwudu tapi di mukanya masih ada najis. Itu diumpamakan seperti itu. Jadi yang pertama hilangkan dulu najisnya baru kemudian bersuci. Izalatun najasa baru kemudian toharoh. Jadi enggak ada artinya toharoh kalau masih ada najis. Begitulah juga dengan niat ini. Nah, pernah kita ceritakan kisah Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Ketika beliau masih kecil melihat seorang pedagang kurma yang keliling untuk menjajakan dagangan kurmanya. Tanpa dia sadari kurmanya itu berceceran. Zaman dulu orang jual buah-buahan kayak jamblang yang udah nggak ada sekarang. Ternyata karena numpuk itu buahnya berjatuhan, sedangkan dia nggak sadar. Nah, ada orang mengikuti tukang korma ini mengutin korma yang berjatuhan. Ternyata bukan diberikan kepada si pedagang itu, diambil. Setelah terkumpul, dikumpulin anak-anak kecil yang sedang main, dibagiin satu-satu, kayak gitu bagiin permen. Anak-anak kecil itu tidak sadar, tidak tahu, bahkan mungkin belum paham karena dikasih korma, kayak kita dikasih permen, girangnya luar biasa. Kecuali tadi Al-Haris Al-Muhasibi yang melihat apa yang dilakukan oleh orang itu, kemudian ketika tiba gilirannya, dia katakan, ya ammi, a'anta muslim? Wahai paman, ini panggilan kepada orang yang lebih tua di Arab. Kayak kita nih Pak, Mas, apakah Anda seorang Muslim? Ini pertanyaan yang tidak lumrah di konteks zaman itu karena semuanya orang Islam. Maka orang tadi kemudian bertanya, kenapa ente bertanya begitu? Maka Imam Haris mengatakan, atut'imu auladan muslimina minal haram. Kalau memang bapak ini orang Muslim, kenapa tega memberi makan anak-anak Muslim dengan perkara yang haram atau dengan benda yang haram?
Mungkin di rumahnya dijaga makanan oleh orang tuanya susah payah nyari rezeki yang halal supaya anak-anaknya makan hanya yang halal. Di luar rumah ada yang ngempanin mereka dengan makanan yang haram. Ya. Nah, atut'imu auladal muslimina minal haram. Ya. Ini mungkin dalam pandangan orang tadi, toh walaupun saya mengambil tanpa izin, saya berikan kepada orang, bukan saya sendiri yang menikmatinya. Justru saya kasih orang. Menyenangkan hati orang muslim. Afdal ibadah itu memasukkan rasa senang. Idkhalus surur di hati orang beriman. Tapi itu perumpamaannya seperti tadi. Dia ingin bersuci tapi tidak dengan menghilangkan najisnya. Maka sia-sialah toharohnya tadi itu. Karena najisnya masih ada. Sia-sialah tadi yang dia anggap sebagai sedekah karena justru bersumber dari benda yang haram. Nah, faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala as-surur ala qalbihi fahuwa ahadul mughtabain. Barang siapa yang menyetujui seorang manusia ketika dia menggibah saudaranya yang muslim, dia ngomongin orang kita dengerin, dia ngomongin orang kita temenin. Nah, kemudian dia mengaku bahwa tujuannya sekedar ingin nyenengin hati orang yang ngomongin orang, idkhalus surur. Maka ia masuk kepada kategori satu dari dua orang yang sedang ghibah. Karena ghibah ini nggak bisa terjadi kecuali ada partnernya, ada yang dengerin. Nggak mungkin orang ghibah orang sendirian. Ya. Sama seperti hadis Nabi SAW, orang yang memalsukan hadis, kemudian kita yang mengetahui kepalsuan hadis menyebarkannya, meriwayatkannya, maka kita tergolong ke dalam salah satu dari golongan orang yang ikut memalsukan hadis, walaupun bukan kita yang malsuin. Man haddatsa bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzabain. Siapa yang meriwayatkan hadis dan dia tahu hadis itu hadis palsu, maka ia termasuk dari pemalsu hadis. Jadi kalau dalam bahasa kita ikut dalam konspirasi jahat. Ada minuman keras, itu bukan sendirian yang minum, yang meres anggurnya, kemudian yang minta diperesin anggurnya, kemudian yang menuangkan anggurnya, kemudian yang mengantarkannya, mungkin yang menyuguhkannya, saqiha wa mu'tasiraha wa asiraha, bukan yang meres doang, yang nyuruh meres, mungkin yang punya kebun. Kemudian yang meres ini tukangnya. Nah, kemudian saqiha yang nuangin, kemudian hamilah yang bawain, wa akilah kemudian yang makan harganya atau makan keuntungannya. Ini ngelebar itu. Sama seperti riba. Bukan saja yang menerimanya, tapi semua yang ikut dalam praktek riba tadi. Katibahu wa akilahu yang nulis, kemudian yang memakan, kemudian syahidahu yang menjadi saksi, wa mukilahu kemudian yang memberinya, yang menerima, yang memberi, yang menulis, yang menjadi saksi, itu semua ikut dalam ranah orang-orang yang mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat akilar riba yang memakan langsung, wa mukilahu yang memberi. Itu dalam konteks ini misalkan dua orang yang bertransaksi riba. Nah, ini konteks ini kata beliau, orang yang melakukan dosa tapi mengaku niatnya baik. Niatnya baik, niatnya tadi untuk menyenangkan hati. Kalau saya nggak mau dengerin, mungkin dia akan kecewa, mungkin dia akan marah. Jadi akhirnya dia dengerin. Dalam hadis Nabi katakan, faka'annama subba fi uzunaihil anuk. Kalau orang yang asik menikmati gibah yang disampaikan oleh seseorang, seakan-akan kata Nabi di telinganya itu dituangin perak yang mendidih. Jadi seumpama perak yang dicairkan, kemudian cairan panas dari perak tadi dituangin ke telinga kita.
Walaupun mungkin zahirnya kita menikmati itu. Apalagi orang yang digibahin mungkin musuh kita. Lalu orang ini menceritakan kejelekannya, kita menikmati. Padahal hakikatnya kata Nabi, di telinga kita sedang dituangkan timah panas. Nah, ini cara Nabi mengingatkan umat agar ketika dia melakukan kejahatan, dia hadirkan ancamannya. Wah, ini seakan-akan di telinga saya dituangin cairan panas. Nah, ketika dihadirkan ancamannya tadi, maka otomatis dia akan kabur minimal dari tempat itu atau menghentikan orang itu. Kalau memang kita enggak mampu untuk menghentikannya, maka kita menjauh darinya. Qala wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf, kata beliau. Barang siapa yang diam dari amar ma'ruf nahi munkar, wadda'a annahu nawa bisukutihi at-tawaqqi an kasri qalbil mubashir, dan dia mengaku niatnya mendiamkan kemunkaran itu agar tidak mengecewakan hati orang yang melakukannya, supaya orang itu enggak kecewa, mungkin karena dia orang kaya, mungkin karena dia pejabat dan seumpamanya, supaya orang itu enggak kecewa dengan kita, akhirnya kita biarkan. Fahuwa syarikuhu fil itsim, maka kata Nabi, kata beliau, dia ikut terlibat dalam dosa. Dalam hadis Nabi menceritakan, kalau ada orang berada di ujung barat, kalau dunia boleh dibagi dua, yang satu barat, yang satu timur. Ada orang berbuat dosa, melakukan pembunuhan di belahan bumi sebelah barat, kemudian beritanya sampai kepada seseorang yang berada di belahan bumi yang ada di timur, di ujung dunia. Lalu dia setuju, walaupun dia enggak ngerjain, walaupun dia enggak bantuin, tapi sekedar setuju, maka kata Nabi dosanya sama. Kita dapat baca berita tentang pembunuhan, kita baca berita tentang kemaksiatan, kemudian kita setuju, kata Nabi, maka yang setuju itu dapat dosa yang sama. Waliyazbillah. Tapi sebaliknya, kadang ada orang berbuat kebaikan di ujung dunia, kita dengar, kita tahu, kemudian kita setuju, kita senang orang itu melakukan kebaikan, kata Nabi, dia mendapatkan pahala yang sama. Ini 4 orang nih, Yang satu berbuat kebaikan, yang satu senang dengan kebaikan yang dilakukan, yang satu berbuat kemaksiatan, yang satu senang dengan kemaksiatan, maka mereka mendapatkan hal yang sama. Yang satu sama-sama dapat pahala, yang satu sama-sama dapat dosa. Ini pentingnya niat. Nah, qala wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabithah bil amali thayyib afsadathu. Nah, kalau ada amal yang baik tapi ternyata niatnya enggak baik. Sedekah itu niatnya baik, tapi niatnya sedekah itu perbuatan yang baik, tapi niatnya ternyata enggak baik. Bahkan jihad fi sabilillah itu perbuatan baik. Di zaman Nabi ada seorang bernama Quzman. Quzman ini bahkan yang megangin pelana kuda Nabi SAW, kemudian maju ke medan perang. Ada banyak orang kafir yang dia bunuh. Sahabat memuji keberaniannya, sahabat memuji kesungguhannya dalam berjihad. Kemudian mereka memastikan pasti nih Quzman ini bakal masuk surga nih. Ternyata Nabi memastikan dia akan masuk neraka. Bingung para sahabat. Akhirnya mereka mengkonfirmasi kepada Quzman, wahai Quzman, engkau gagah perkasa di medan perang, apakah engkau lakukan itu untuk mencari ridha Allah? Quzman menjawab dengan tegas, enggak, saya melakukan itu karena dendam kepada orang Quraisy. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy berperang dengan kabilahnya Quzman dan kerabatnya ada yang meninggal. Maka dia masuk Islam untuk bisa menuntaskan dendamnya itu, berperang dengan orang Quraisy. Nah, walaupun tadi kemudian dia terluka, lalu dia ke tepi, saat menepi itulah kemudian dicabut pisaunya atau pedangnya, lalu ditusukkan ke dalam tubuhnya, bunuh diri di akhir hayatnya. Itu yang Nabi SAW pastikan sebelum dia mati. Qala wa sayyaratu khabisan, niat yang buruk menyebabkan amal yang baik menjadi buruk. Kaman ya'malu salihat wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah. Sebagaimana orang yang beramal saleh tapi niatnya untuk mendapatkan harta dan kedudukan.
Dalam hadis Nabi sabdakan, orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk membodohi orang bodoh dan mendebat orang alim, falam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Amalnya saleh, mengajarkan ilmu, tapi niatnya enggak benar, ingin membodoh-bodohi orang bodoh atau ingin mendebat orang alim, maka Nabi pastikan dia tidak akan mencium bau surga. Padahal kalau niatnya saleh, niatnya baik, apa yang kita bisa bayangkan dengan orang yang mengajarkan ilmu. Qala fajtahid. Nantinya beliau mengingatkan kepada itu, maka bersungguh-sungguhlah kamu agar niatmu di dalam ketaatan terbatas hanya mencari ridha Allah, bukan yang lain. Dan juga niatkan semua kebaikan yang kita lakukan itu agar bisa membantu kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.